Pemirsa, krisis ekonomi dunia dan situasi geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina membuat harga berbagai komoditi termasuk minyak bumi meroket tak terkendali. Akibatnya banyak negara di dunia dilanda krisis di sektor pangan dan juga sektor energi termasuk Indonesia. Belum pulih akibat hantaman gelombang pandemi COVID-19. Indonesia menghadapi krisis ekonomi akibat lonjakan berbagai komoditi termasuk BBM. Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Flo Ganza bersama Nasta Syafrina, Dimas Yunardi, dan Muhammad Faisal. Flo Ganza, gimana nih kabarnya? Kenaikan harga minyak hingga sampai saat ini terus terjadi akibat adanya krisis ekonomi yang melanda dunia. Dan hal ini membuat di seluruh dunia krisis dengan adanya energi. Kini harga minyak dunia tembus di atas 100 US dollar per barel. Artinya ini sangat jauh dari asumsi harga minyak dalam APBN kita. Di sisi lain, kini nilai tukar rupiah terhadap dolar berada di atas Rp14.000 per US dollar. Akibatnya, kini untuk subsidi minyak terhadap negara ini juga semakin melonjak. Di sisi lain, juga untuk harga minyak dan juga produksivitas minyak di Indonesia ini juga sudah menurun, di mana kini Indonesia sudah menjadi negara pengimpor minyak, di mana bukan lagi menjadi negara pengekspor minyak. Lantas, di sini kita harus berhati-hati dikarenakan untuk menekan beban APBN di negara kita dan juga menghindari akan adanya krisis dalam sektor lainnya. Pemirsa, alokasi subsidi untuk sektor ekonomi seperti BBM, gas, dan juga listrik pada APBN 2022 ini mencapai 502 triliun rupiah, di mana sebelumnya untuk anggarannya ini masih berada di 152,5 triliun rupiah. Artinya di sini naik 3 kali lipat. Pemirsa, dengan adanya subsidi energi, kini masyarakat Indonesia mendapatkan harga minyak lebih murah dibandingkan dengan harga keekonomiannya. Kita lihat dari harga eceran untuk Pertamina, kini lebih murah dibandingkan dengan perusahaan minyak asing. Kita ambil contoh yaitu solar. Di sini berada di harga Rp5.550 per liter dengan subsidi sebesar 37%. Sementara untuk harga keekonomiannya ini berada di harga Rp13.950 per liter. Kemudian yang kedua ini adalah Pertalite. Di sini berada di harga Rp6.750 per liter, di mana untuk subsidinya ini sebesar 53% dengan harga keekonomiannya sebesar Rp14.450 per liter. Dan yang terakhir ini adalah Pertamax, di mana memang Pertamax ini tidak mendapatkan subsidi, di mana dengan harga sebesar Rp14.450 per liter dengan harga keekonomiannya sebesar Rp17.300 per liter. Pemirsa, dengan perhitungan konsumsi, saat ini subsidi untuk solar dan juga Pertalite untuk kuotanya ini diprediksi akan habis pada bulan Oktober 2022. Di sisi lain, ternyata baik itu untuk subsidi Pertalite dan juga solar dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak berhak. Lantas, bagaimanakah tanggapan para ahli? Langsung saja kita tanyakan kepada pakar ekonomi. Nah pemirsa, siang ini saya akan bertemu dengan Wakil Direktur Indef. Nah langsung aja yuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nasta. Ya. Nih Pak, kalau boleh tahu sekarang kan harga BBM subsidi rencananya akan naik nih Pak. Benar. Apakah ini tuh sudah sesuai sasaran Pak di Indonesia? Oke ya, terkait dengan harga BBM ya, ini memang kalau saya melihatnya memang akan ada ya upaya-upaya untuk penyesuaian dari pemerintah. Nah, hal yang mendasarinya kenapa? Karena memang
kalau kita lihat ya dari pola konsumsi masyarakat yang meningkat ya seiring dengan pemulihan ekonomi dan ketersediaannya. Nah, ini kan juga disampaikan oleh pemerintah bahwa kalau tidak dilakukan upaya-upaya tertentu hanya akan cukup sampai di bulan Oktober. Sehingga kemudian ya harus ada langkah-langkah ya untuk memitigasi supaya ketercukupannya sampai pada akhir tahun ya, dan juga anggaran juga aman, kan kira-kira begitu ya. Sehingga ya kalau saya melihat perkembangan dari konsumsinya yang meningkat dan kemudian juga ketersediaannya yang terbatas ya sejauh ini hanya sampai Oktober, itu pasti juga akan dilakukan upaya penyesuaian begitu oleh pemerintah. Dalam artian di sini kemungkinan ya kenaikan harga begitu untuk katakanlah tadi pertama mengingat anggaran juga ya, anggaran dari APBN-nya tidak cukup kalau tidak dilakukan upaya penyesuaian. Yang kedua adalah pembatasannya sendiri begitu, karena kalau hanya disesuaikan harga tapi kemudian tidak ada pengendaliannya juga kemungkinan juga ketercukupannya juga masih menjadi resiko begitu kalau sampai akhir tahun begitu, Mbak Nasta. Apabila kenaikan BBM subsidi ini sudah tepat sasaran nih Pak, apakah nanti ada problem lain Pak selain ini? Oke, jadi kalau tidak terhindarkan misalkan ya ada kenaikan terus kemudian apa yang akan terjadi, tentu saja pemerintah berupaya membuat bantalan ya melalui tambahan bansos ya dan beberapa program sosial untuk mengatasi dampak ikutan yang akan terjadi nanti, dan itu ya kemarin sudah diumumkan oleh pemerintah September ini akan segera dieksekusi. Pemirsa, kenaikan harga subsidi BBM ternyata juga berdampak terhadap beberapa sektor transportasi, di mana hal ini juga sempat vakum selama 2 tahun pandemi COVID. Ternyata hal ini kembali terjadi lagi. Lantas bagaimanakah tanggapan oleh pelaku usaha? Langsung aja kita cari tahu. Selamat siang Pak Ateng, Ya, gimana nih ya. Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah, Jadi Pak, kalau boleh tahu ini kan rencananya akan ada kenaikan harga BBM. Nah, hal ini akan berpengaruh terhadap sektor transportasi nggak sih Pak? secara wajar ya, transportasi itu karena memang kita itu banyak tergantung sama BBM. Kan mitigasi atau pemilihan energi selain BBM kan belum banyak, ya kan? Belum banyak, sehingga kita pasti tergantung sama BBM. Nah, kalau BBM harganya dinaikkan, ya ditinjau untuk dinaikkan, maka tentunya biaya langsung terhadap seluruh biaya yang penyusun itu pasti akan langsung naik. Sehingga paling wajar adalah kalau biaya tarif transportasinya juga naik. Itu aja, simpel. Oh, simpel seperti itu ya. Nah, yang kedua nih Pak, semisal nih, ada nggak sih Pak seberapa besar persen apabila harga BBM ini naik? Ini berpengaruh nggak sih Pak untuk biaya transportasi ataupun juga biaya operasional? Kan tadi clear bahwa biaya operasional transportasi para transporter itu pasti akan bertambah, ya. Jadi struktur biaya itu pasti akan nambah. Itu yang poin pertama. Nah, perkara sekarang berapa kenaikan yang terjadi kita juga nggak ngerti, ya. Kenapa? Karena ini kan kenaikan ini sudah seru beritanya, tapi faktanya juga nggak jelas. Artinya tidak juga diberikan bocoran kepada kita ataupun apapun untuk kira-kira untuk mempersiapkan posisi-posisi itu. Ini yang saya pikir cukup mendasar ya. Sehingga saya pikir ya sudah, kita tunggu saja. Kalau memang toh mau naik, untuk itu dinaikkan, ya kita akan coba terima menjadi satu proses yang terjadi. Tapi kita masih berharap bahwa pemerintah itu menggunakan opsi kenaikan itu sebagai opsi terakhir. Kita lebih senang pada opsi pengaturan. Kenapa opsi pengaturan? Kita akan tergantung pada dua, ya, JBT atau JBKP. Nah, ketika JBT, kita mengusulkan supaya 100% JBT itu hanya digunakan untuk angkutan umum. Jadi, untuk di angkutan jalan ya, yang bukan angkutan umum itu dilarang menggunakan JBT. Itu pasti akan berefek. Dan itu kan 30%-an begitu. Nah, angka itu yang jadi ke sana. Kalau benar, kan kami bisa salah. Belum tentu itu besarannya segitu. Atau besarannya itu, kenaikan itu akan dibuat mungkin bertahap ataupun apa, kita juga nggak ngerti, ya, kita belum nggak ngerti. Tapi kalau paling bagus ya jangan dilakukan kenaikan, pengaturan dulu yang dilakukan supaya akhirnya BBM subsidi itu cukup dan langsung
dirasakan oleh para yang berhak untuk mendapatkan subsidi. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Gitu ya. Anang ya atas waktunya. Semoga Oke. sehat selalu ya Pak ya. Terima Semangat kasih banyak ya, salam sehat. Pemirsa, dengan adanya kenaikan BBM, di sini juga mendapatkan komentar dari masyarakat. Lantas bagaimanakah komentar masyarakatnya? Langsung aja yuk kita cari tahu. Halo Pak, dengan Pak siapa? Pak Subardi. Nah Pak, kalau boleh tahu kan ini rencananya akan ada kenaikan BBM nih Pak. Gimana nih Pak tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya kalau memang harga minyak dunia memang harus naik ya kita harus terima, tapi ya jangan terlalu tinggi lah. Semisal nih Pak ada subsidi dari pemerintah berupa uang tunai, itu sangat membantu atau tidak Pak? Sangat membantu. Berarti sangat membantu ya Pak ya subsidi itu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama Ibu. Nah Pak, kalau boleh tahu kan ini rencananya akan ada kenaikan BBM nih Pak. Gimana nih Pak tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya kalau memang harga minyak dunia memang harus naik ya kita harus terima, tapi ya jangan terlalu tinggi lah. Semisal nih Pak ada subsidi dari pemerintah berupa uang tunai, itu sangat membantu atau tidak Pak? Sangat membantu. Berarti sangat membantu ya Pak ya subsidi itu ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama Ibu. Pak siapa nih Pak? Amin. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan ini rencananya akan ada BBM ini akan naik nih subsidi. Gimana nih Pak tanggapan Bapak sebagai warga? Saya mau oke aja. Oke-oke aja. Apabila nanti ada subsidi juga dari pemerintah seperti uang tunai gitu, Bapak juga setuju ya Pak ya untuk rakyat? Setuju. Kenapa Pak kalau boleh tahu? Ya saya tinggal ini aja ini ngikutin pemerintah. Tinggal ngikutin pemerintah langsung ngisi bensin gitu ya Bapak ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nah Pak, rencananya kan ini akan ada subsidi BBM nih Pak, akan naik. Gimana nih Pak tanggapannya? Setuju atau tidak nih Pak? Tidak sih, Tidak ya, kenapa nih Pak kalau boleh tahu? aku belum tahu Pak. Menyusahkan ya Iya. mungkin ya, karena mahal ya. Iya. Dan yang terakhir nih Pak, apabila sebagai rakyat nih yang mendapatkan subsidi, terus mendapatkan juga bantuan uang tunai, itu setuju atau tidak Pak? Kalau itu sih setuju-setuju aja. Setuju ya Pak ya, karena membantu ya Iya. Pak ya. Oke baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya. Saat ini Indonesia menjadi negara pengimpor minyak lantaran memang untuk produksi minyak hal ini tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kemudian hal ini juga apabila minyak dunia ini mengalami kenaikan, hal ini juga berdampak terhadap BBM yang ada di Indonesia. Di sisi lain juga terkait subsidi solar dan juga pertalite, ini juga sebagian besar sudah dinikmati oleh warga Indonesia. Namun menurut data, faktanya ini tidak sebagian besar sesuai dengan sasaran. Dan yang terakhir ini, apabila kita juga sebagai masyarakat harus lebih berhemat energi dengan cara misalnya menggunakan transportasi publik, dan yang kedua ini dengan cara menggunakan transportasi ramah lingkungan. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Muhammad Faisal, Dimas Winardi, iNews melaporkan.